Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa rahmah wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini tanggal 4 Mei 2023 hari Kamis, saya akan menyampaikan materi tentang ilmu dasar peternakan, ilmu peternakan dasar. Jadi ilmu peternakan dasar ini sebagai pola pikir ketika seseorang mau produksi peternakan, baik produksi maupun reproduksi. Kalau produksi itu contohnya produksi sapi perah, produksi susu sapi, ya, produksi namanya. Kemudian sapi potong, produksi daging. Berarti yang diharapkan adalah kenaikan berat badan. Kemudian ayam petelur, produksi telur. Ayam broiler, ayam potong, produksi daging. Paham ya? Kemudian kalau reproduksi atau breeding itu artinya bagaimana perkembangbiakan, ya. Jadi artinya bagaimana seekor indukan itu bisa secara maksimal berreproduksi, berkembang biak, menghasilkan anak. Itu reproduksi. Jadi faktor produksi itu nomor satu adalah ada rumusnya. Jadi rumus produksi itu produktivitas sama dengan genetik. Genetik plus environment atau tata laksana. Jadi hasil sebuah produktivitas itu tergantung daripada bibit atau genetik dan apa? Environment, lingkungan, tata laksana atau perlakuan. Jadi contohnya katakanlah sapi potong itu bisa menghasilkan pertumbuhan daging harian secara optimal atau maksimal, itu tergantung di bibitnya, genetiknya, dan tergantung bagaimana perlakuannya. Nah, bibit atau genetik itu memegang peran 30%. Jadi penting. Jadi makanya kalau bibit, bebek, bobot itu penting. Contohnya mohon maaf, kalau orang baik ya insya Allah akan menentukan orang baik. Tapi anaknya orang baik kemudian dibiarkan hidup di lingkungannya orang-orang jahat, ya bisa jadi jahat karena dia hanya 30%. Nah, makanya tetap artinya apa? Butuh perlakuannya 70%. Makanya lingkungan ini penting. Jadi artinya antara ilmu agama dengan ilmu umum ini penting. Ya bibitnya orang pintar ya harus disekolahkan yang benar sehingga udah pintar nanti jadi lebih pintar. Tapi kalau genetiknya jelek, perlakuannya bagus ya lumayan, cuman agak berat. Makanya contoh ada orang bodoh, keturunannya orang bodoh, ya bisa pintar tapi harus dengan perlakuan yang lebih. Ya makanya dalam produksi kita harus memikirkan bibit yang baik, 30%. Jadi ini paling ke genetik. Ya. Kemudian yang kedua adalah kalau bicara peternakan berarti memilih bibit yang baik. Kemudian tata laksana atau lingkungan. Nah, lingkungan ini kalau bicara peternakan berarti nomor satu adalah pakan. Nah, pakan ini perannya 70% sendiri dari 70% ini. Jadi hampir 50%. Paham? Jadi tata laksana ini nomor satu adalah pakan. Pakan memegang peran 70% dari tata laksana. Setelah itu apa? Lingkungan kandang. Lingkungan kandang menyebut apa? Satu, pencahayaan, sinar matahari. Jadi sinar matahari ini sangat berperan dalam baik produksi maupun reproduksi. Jadi kalau kekurangan sinar matahari contohnya, itu juga akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat. Kenapa? Karena faktor pertumbuhan itu diantaranya pengaruh hormon dan aliran darah. Nah, kemudian sinar matahari ini
bisa mengaktifkan namanya provitamin D menjadi vitamin D, vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini berperan dalam proses untuk regulasi pengaturan hormon di dalam darah. Nah, di antaranya yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah hormon pertumbuhan atau tirosin, itu butuh vitamin D3. Paham? Jadi penting sekali sinar matahari ini. Paham? Nah, kemudian apalagi peran sinar matahari? Peran sinar matahari di antaranya adalah menjaga kelembapan, tidak terlalu lembab. Kenapa? Karena kalau kelembapan itu tinggi mengakibatkan satu dingin. Kalau dingin mengakibatkan apa? Mengakibatkan makanan yang harusnya diubah menjadi daging atau menjadi susu atau untuk reproduksi itu diubah menjadi energi, menjadi kalori, sehingga merugikan. Dan apalagi peran sinar matahari? Peran sinar matahari adalah untuk membunuh mikroorganisme. Jika kelembapannya tinggi, otomatis kan banyak kandungan air. Nah, ketika banyak kandungan air, banyak kotoran, otomatis kuman-kuman, bakteri, virus, jamur mudah tumbuh. Dengan ada sinar matahari akan terkontrol. Kalau lingkungan tidak ada yang steril, tapi dengan cukupnya sinar matahari ini akan sangat mempengaruhi daripada status kesehatan hewan. Semakin lembab kurang sinar matahari pasti akan mengakibatkan hewan mudah terserang atau terinfeksi penyakit dari lingkungan, mudah diare, mudah batuk. Kemudian apalagi sinar matahari ini apa fungsinya? Untuk melonggarkan pernapasan. Kalau kondisi dingin terlalu lembab mengakibatkan bronkus, saluran pernapasan ini menyempit, sehingga mudah batuk, sehingga oksigen menjadi kurang. Kalau oksigen kurang pasti kesehatan terganggu. Paham ya? Ini kan penting, makanya perlu saya sampaikan ilmu dasar ini untuk sebuah pengetahuan. Nah, kemudian setelah itu adalah matahari juga mendilatasikan atau melonggarkan pembuluh darah, sehingga kalau pembuluh darah ini tidak tegang, akhirnya aliran darah menjadi lancar. Nah, kemudian jantung tidak memompa terlalu kencang, akhirnya ketika sudah lancar, otomatis distribusi darah itu menjadi lancar. Sementara darah ini apa fungsinya? Mengangkut nutrisi, kemudian dia membawa oksigen, mengangkut metabolit atau racun-racun dari tubuh masuk ke ginjal, kemudian dikeluarkan kembali lewat urin, lewat feses. Nah, itulah fungsinya sinar matahari. Jadi sinar matahari ini bisa dibilang memegang peran lebih dari 10%. Nah, setelah itu apa? Setelah itu sanitasi atau kebersihan. Nah, kalau kebersihan, ideanya bagaimana membersihkan kandang? Kandang yang benar itu dibersihkan setiap hari, karena yang namanya feses atau kotoran hewan ini menjadi media daripada tumbuh berkembangnya kuman atau mikroorganisme. Ideanya kapan ini dibersihkan, tidak boleh ada kotoran, dan rantai harus kering. Nah, kemudian setelah itu, makanya idealnya kalau membuat kandang itu yang benar membujur dari arah utara ke selatan, memanjang, membujur memanjang. Jadi lebarnya itu utara dan selatan, memanjangnya dari utara sampai selatan, sehingga kalau pagi hari dapat sinar matahari dari timur, kalau pada saat sore hari mendapat sinar matahari dari barat. Nah, makanya kandang apapun itu idealnya, mau kandang ayam, mau kandang sapi, itu lebarnya maksimal 6 meter. Kalau panjangnya bebas, yang penting arahnya memanjang dari utara ke selatan atau sebaliknya sama aja. Paham ya? Jadi seperti itu. Jadi kandang itu penting. Jadi matahari. Nah, kalau hewan itu sudah terpenuhi itu, insya Allah pasti mau produksinya, mau reproduksinya pasti bagus. Nah, kemudian nutrisi makanan
Nah, makanan itu tetap harus kembali ke sifat dasar alamiah daripada hewan tersebut. Contoh, hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu hewan berlambung ganda atau hewan memamah biak. Contoh kambing, domba, sapi, kerbau. Ini hewan memamah biak. Makanannya serat kasar, makanannya rumput. Nah, ini sangat penting sekali. Makanan dasarnya tidak boleh ditinggalkan, itu rumput. Jadi kalau jadi melihara sapi anggap aja cara paling bodoh, asal dikasih rumput cukup sudah selamat, nggak jarang sakit. Karena itu makanan dasar. Hanya secara produktivitas kurang optimal. Karena apa? Kita kan bisa produksi, ya optimal bagaimana? Itu konsentratan. Jadi rumput, berapa kebutuhan rumput? Ini penting. Kebutuhan rumput itu adalah 10% kali berat badan, itu mutlak. Jadi kalau contohnya sapi itu beratnya 400 kilo, berarti dia pagi sore ini harus habis 40 kilo rumput. Nah setelah itu, nanti rumput itu istilahnya kalau manusia nasinya, makanan dasarnya dia. Jadi tidak boleh tidak ada, harus rumput. Nah, kemudian setelah itu, kemudian kalau kita pengen, jadi ketika dikasih rumput itu sehat karena tumbuh secara wajar dan dia bisa reproduksi, bisa punya anak. Nah, tapi kalau kita bisa produksi, biar bagaimana berat badannya lebih, itu kita butuh memberikan lauk apa? Konsentrat. Nah, apa penaikan konsentrat? Nah, konsentrat ini adalah makanan dengan kandungan nilai gizi tinggi dan seimbang. Nah, berapa? Kalau untuk sapi contohnya protein kasar. Kenapa protein kasar? Karena belum Nah, protein kasarnya kalau sapi ini minimal di 12% proteinnya. Dan nanti biar bisa bicara 12%. Kemudian maksimal kalau sapi itu hanya di 18%. Nah, makanya bagaimana kalau lebih akan masalah mengakibatkan kembung. Contoh dikasih pakan ayam itu kan proteinnya sampai 23%, dan itu masih akan mengakibatkan kembung. Jadi minimal 12%, maksimal 18%. Kalau kurang bagaimana? Tidak masalah, cuman ya istilahnya susah tumbuh. Paham? Ini karena lauknya. Berapa kebutuhan daripada konsentrat? Jika rumputnya sudah mencapai 10% kali berat badan, konsentrat itu adalah 2% kali berat badan. Itu konsentrat. Paham ya? Nanti ada pembahasan lain, saya bisa tentang konsentrat ini sudah tahu. Jadi yang penting, jadi makanan dasar dari sapi, kambing, kerbau dan domba itu adalah rumput 10% kali berat badan, kemudian konsentrat 2% kali berat badan per hari atau per 24 jam. Jadi pagi dan sore, karena ngasih makannya 2 kali kan. Jadi ukuran sedemikian itu bukan berarti diberikan secara langsung semuanya, tidak, dibagi 2, kebutuhan pagi dan sore. Nah, makanya kalau ada sapi, kembung dan sebagainya, itu karena masalahnya hanya ketidakseimbangan makan. Diare juga sama, hanya dari makanan. Intinya, makanya contoh di kucing sama. Di kucing itu ada masalah, itu gak akan jauh. Dan entah diare, entah kembung, entah katakanlah akhirnya terjadi timbunan makanan yang tidak terkena pada kolon, itu ya karena makanan tidak benar aja. Nah, kalau kucing itu makanannya benar, karena kucing itu karnivora. Kalau kucing karnivora makannya bukan nasi. Karnivora itu kan memakan protein hewani, memakan daging. Nah, jadi kalau dikasih nasi pasti akan muncul masalah. Kalau dikasih makanan pelet itu pasti masalah kalau berkepanjangan. Mendingan dikasih makan daging, gak sedikit, karena butuhnya juga gak banyak. Kucing itu makannya tidak sampai katakanlah cukup satu paha ayam, itu cukup sehari dia lebih dari cukup. Memang kalau kucing kan
serakah lah kalau ada yang makan terus, tapi sebenarnya kebutuhannya juga tidak banyak. Jadi kalau hanya sekitar 2% kali berat badan sebenarnya kucing itu makanannya daging itu. Jadi kalau seandainya katakanlah kucingnya beratnya 2 kilo, itu butuhnya cuma 40 gram, nggak nyampe 1 on sebenarnya, itu udah cukup, dia nggak akan ada masalah. Nah, tapi kalau kita berikannya terus pelet akan menjadi masalah. Jadi ini bahasan tentang produktivitas. Kemudian yang berikutnya tata laksananya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini kecil perannya hanya antara 3-5%, tapi fatal. Tetapi kalau manajemennya sudah benar, makannya sudah benar, lingkungannya sudah benar, kesehatan tidak dibutuhkan. Makanya hanya 3%. Jadi kalau pakannya sudah benar, sudah cukup sinar matahari, dibersihkan, ya jarang sakit. Jadi artinya dari 100 ekor sapi itu belum tentu 1 bulan sakit 1 ekor sebenarnya. Kalau itu sudah benar, nggak akan sampai 1%. Tetapi kalau tadi makanannya tidak benar, lingkungannya tidak benar, bisa sakit 10%. Paham ya? Itu yang paling harus dipahami. Jadi kalau kesehatan ini hanya 3%. Nah, kesehatan itu yang standar. Sebenarnya kalau seandainya makanan itu cukup memberikan obat cacing sama vitamin, tidak butuh pengobatan. Seandainya manajemen pakan dan yang sudah benar, hanya cukup vitamin sama obat cacing. Kalau obat cacing sama vitamin wajib. Nah, kalau obat cacing ini kenapa? Karena tidak ada lingkungan steril, rumput itu tidak dimasak, jadi pasti mengandung telur cacing. Jadi setiap kambing, domba, sapi itu pasti terinfeksi cacingan, pasti. Makanya kalau obat cacing ini wajib diberikan 2 bulan sekali, maksimal 3 bulan sekali. Jadi 2 bulan sekali harus diberikan obat cacing. Nah, saya ulang, contoh obat cacing itu Al-Benmel C12,5% bentuk suspensi cair itu dosisnya kalau 1 mili per 10 kg berat badan. Jadi kalau seandainya sapi itu beratnya 300 kg bakalan, itu kita memberikan 30 mili. Makanya sediaan Limayet itu 30 mili itu untuk bakalan. Karena rata-rata bakalan itu kan 300 sampai 375 bakalan. Paham ya? Nah, kalau kambing domba sama, kambing domba kan bakalan sekitar 15 kilo bakalan itu. Nah, itu 1,5 mili maksimal 2 mili. Kemudian vitamin ini juga wajib diberikan. Kenapa? Karena vitamin ini fungsinya untuk menormalkan metabolisme, dan sementara belum tentu vitamin dari pakan ini bisa memenuhi kebutuhan hidup daripada hewan tersebut untuk kebutuhan harian. Jadi apa contoh vitamin yang paling kita? Vitamin B1, B6, B12, vitamin A, vitamin D3, vitamin E. Nah, vitamin B1 ini penting karena kalau B1 itu kurang, ini biarpun makannya banyak, tetap akan mengakibatkan metabolisme karbohidrat terganggu. Makanya ada penyakit beri-beri, bengkak-bengkak, itu karena kurang vitamin B1. Nah, kemudian B2 ini sama untuk metabolisme protein. Jadi protein ini kan bahannya untuk menjadi otot. Nah, ketika nanti kurang vitamin B2, akhirnya otot juga tidak terbentuk karena apa? Proteinnya banyak kebuang, istilahnya tidak termetabolisme dengan baik. Nah, vitamin B6 sama vitamin B1 ini sinergi sama vitamin B12. Di samping untuk metabolisme protein, untuk fungsi saraf dan otot. Jadi ketika ada gangguan fungsi saraf otot itu kekurangan vitamin B1, B6 dan B12. Secara single vitamin B6 ini sama seperti vitamin B2 membantu metabolisme protein itu menjadi otot. Ini ototnya sebenarnya protein sama air. Nah, kemudian vitamin B12 secara single berarti apa? Karena dia sebagai anti anemia. Karena dia adalah namanya hidroksisianokobalamin. Dia pembentuk sel darah merah dan hemoglobin.
Kalau kekurangan vitamin B12 mengakibatkan anemia, kekurangan sel darah merah. Nah, kalau anemia ya otomatis tidak akan normal pertumbuhannya, namanya anemia. Karena hemoglobin rendah mengakibatkan lemah lesu. Hemoglobin. Nah, hemoglobin ini kenapa? Karena hemoglobin ini membawa oksigen ke seluruh sel, ke seluruh jaringan tubuh. Jadi penting, artinya vitamin penting. Kemudian vitamin A, ini garis besar. Vitamin A ini fungsinya untuk pertumbuhan sel, untuk jaringan baru. Contoh luka-luka diberi vitamin A, ini cepat tumbuh. Vitamin A. Kemudian untuk jaringan mata. Nah, mata ini katakanlah istilahnya biar sehat, tetap fungsinya normal, jaringannya tidak, ini vitamin A. Nah, vitamin D3 itu tadi, vitamin D3. Karena vitamin D itu banyak, ada D1, D2, D3 yang berfungsi karena vitamin D3 untuk manusia dan hewan. Vitamin D3 ini fungsinya untuk apa? Regulasi hormon. Jadi kalau kurang vitamin D3 bisa mengakibatkan susah birahi. Kalau susah birahi otomatis susah bereproduksi. Kalau susah birahi, paham ya? Nah, kemudian kalau vitamin D3 ini ke hormon pertumbuhan. Kalau kurang vitamin D3 berarti hormon pertumbuhan kurang teratur produksinya, sehingga juga susah tumbuh. Nah, kemudian vitamin E. Vitamin E ini menjaga sebagai antioksidan, menjaga kerusakan daripada sel. Karena sel itu setiap hari rusak karena ada proses pembakaran. Di dalam tubuh ini bahkan menghasilkan energi itu sel pasti rusak. Dengan adanya vitamin E, sel-sel ini tidak mudah rusak, sehingga proses penuaan itu menjadi lambat, jadi awet muda. Jadi hewan ini akhirnya bertahan sama. Mau di manusia di mana juga sama. Vitamin E ini sama vitamin C. Vitamin C sama vitamin E ini sinergi untuk memperlambat proses penuaan sel, sehingga yang namanya reproduksi ini kan sel ovum yang biasanya oleh ovarium. Nah, sel ovum ini, kalau ovarium ini cepat tua, otomatis cepat rusak. Nah, kalau sudah rusak, otomatis dia tidak bisa menghasilkan ovum, tidak menghasilkan sel telur. Kalau tidak menghasilkan sel telur, berarti otomatis akan mengakibatkan infertil, tidak bisa bereproduksi. Paham ya? Ini perihal masalah tentang tata laksana. Jadi pengaruh environment atau tata laksana daripada manajemen perlakuan yang meliputi pakan 70% perannya, kemudian sinar matahari lebih dari 10%, sanitasi, kemudian kandang tadi, sama kesehatan, sama vitamin dan obat cacing, yang mana kesehatan hanya memegang peran 3-6%. Nanti untuk masalah genetika, untuk pemilihan bibit nanti akan saya sampaikan pada session yang lain karena juga panjang. Nah, ini memang secara garis besar punya wawasan bahwa untuk beternak itu berarti variabel yang dibutuhkan adalah hal tersebut. Jadi rumusnya sederhana tetapi sangat kompleks dan luas. Jadi P sama dengan G dan E. Demikian kuliah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk peternak dan semua orang pelaku praktisi kesehatan hewan dan ternak. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.